2, 3, terbang! Apa? Serem? Meskipun modelnya seperti ini, tapi nggak bikin takut kok. Kalian juga pasti udah sering lihat kan? Ngomong-ngomong, tahu nggak kenapa layangan bisa terbang? Layang-layang bisa terbang karena ada daya angkat ke atas akibat tiupan angin yang bertemu dengan bidang datar yang tertahan oleh benang. Gak cuma itu teman, supaya bisa terbang dengan baik, layang-layang harus dibuat seimbang. Gak boleh berat sebelah. Saat bermain layangan, cari tempat yang aman ya. Jauh dari pemukiman, jalan raya, dan tiang listrik. Seperti di tempat aku bermain saat ini, jauh dari mana-mana. Awas, awas! Yang punya jalan mau lewat. Pulang bareng paman dari kebun jadi seru nih. Bisa naik tumpangan motor unik. Oh iya, yang kami duduki ini adalah batang pohon kawung atau pohon sagu teman. Paman sengaja mengambilnya untuk dibuat tepung sagu. Ide paman memang luar biasa. Bagian setang motor sengaja dibuat tinggi untuk memudahkan paman mengendarainya saat penuh dengan muatan. Ayo paman, jangan kasih kendor. Gas terus. Akhirnya kami sampai juga. Siap paman, kita lanjut membuat tepung sagu. Sebelum diolah, batang sagu harus dibelah menjadi beberapa bagian. Setelah dibelah, batang sagu kemudian diserut menggunakan mesin khusus. Mesin ini hanya akan menyerut bagian dalam batang sagu. Karena memang hanya bagian dalamnya saja yang bisa dijadikan tepung. Hasil serutan berupa serabut akan langsung keluar dari dalam mesin. Setelah itu dicuci sampai hanya menyisakan ampasnya saja. Air cucian kemudian akan dialirkan ke bak penampungan yang sudah disiapkan. Air yang ada di dalam bak ini akan mengendap setelah didiamkan hingga sore hari. Endapan itulah yang disebut dengan tepung sagu. Dalam satu hari, tempat ini bisa mengolah 15 gelondong batang pohon sagu menjadi endapan tepung sagu. Eits, gak bisa langsung diangkat ya. Air dalam bak harus kita keringkan dulu. Sudah sore nih teman, saatnya kita mengambil endapannya. Ini dia tepung sagunya teman. Sebelum dijemur, tepung sagu basah ini akan didiamkan dengan cara digantung seperti ini selama 1 malam. Sampai kandungan airnya benar-benar berkurang. Saat ini, harga tepung sagu kering sekitar Rp7.000 per kilogramnya. Bang, orang canakan orang peken, canak yuk. Penasaran tepung sagu ini bisa diolah jadi apa? Tetap ikut kami ngebolang ya. Ini dia salah satu olahan makanan yang menggunakan tepung sagu buatan pamanku. Tahu kan ini makanan apa? Benar teman, di sini tepung sagu diolah menjadi bakso ikan atau cilok. Sebelum dijadikan bakso, tepung sagu harus dihancurkan dulu seperti ini. Katanya sih biar nggak ada bagian tepung sagu yang menggumpal. Lang, tak iatnya, bang pastikan kan itu kasih abahnya. Ya bu. Bahan lainnya yang harus disiapkan adalah daging ikan. Namanya juga bakso ikan, masa nggak ada ikannya?
Ikan yang digunakan ini adalah ikan tuna tanpa tulang dan kulit. Daging ikannya harus dipotong kecil-kecil ya, supaya mudah dihaluskan. Yuk, kita lanjut ke proses penggilingan daging ikan. Ihsan. Barang. Ini dia mesin penggilingnya. Daging ikan tuna digiling berbarengan dengan bawang putih. Sebentar saja. Keluarnya jadi seperti ini ya. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Saatnya kita aduk dengan mesin aduk. Kata bapak, biar hasilnya enak, campuran adonan bakso daging ikannya harus lebih banyak dibanding dengan tepung. Perbandingannya 7 berbanding 3. Misalkan 7 kg daging ikan, tepungnya cukup 3 kg. Nah, adonan udah jadi nih teman. Saatnya kita lanjut ke pembentukan dan perebusan. Paman kok jago banget sih? Ajarin kami dong paman. Hihihi. Satu persatu bakso langsung dimasukkan ke dalam air panas supaya adonannya sedikit matang dan bakso tidak saling menempel. Lang, ya angkat lang, kalau pulang ngeringan lang. Ya, Mang. Sok. Mang. Ya, sama. Selanjutnya, bakso direbus sebanyak 2 kali. Ya. Kata bapak, cara ini dilakukan agar bakso masak sempurna. Terakhir, tinggal angkat deh. Bakso disimpan di rak khusus untuk didinginkan. Masih ngebul teman, jangan coba-coba untuk menyentuhnya ya. Olahan bakso ini sekali produksi bisa menghabiskan 50 kg bahan baku. Kebayang nggak berapa ribu butir bakso yang dihasilkan? Pantesan aja jajanan cilok gak pernah ada habisnya teman. Oh ya teman, bakso ikan ini gak cuma terkenal di daerah Surabaya saja, tapi sudah sampai ke daerah Pangandaran sana. Lang, kadia lang. Naon, Bah? Iya pangawadahankeun bakso jeung si bibinya. Ya, sok. Sok wadahan. Ada Kak Erni. Wah, kebetulan kami punya sesuatu buat kakak nih. Teh, iya ya bakso pamerti siapa teh? Wih, meni seueur kieu. Hayu urang olahkan yuk. Lah, urang ngadogan luarnya, capek. Neng, nyandak naon eta teh? Bakso ieu tadi si Bolong pamasian ti si Abah. Kawalesan atuh bibi nu cenah cai. Iya, isan tuh. Sakantanana ka ditukeun. Mun bantu di dites.
Ini dia hidangan bakso cantik siap santap. Sungguh menggugah selera. Ayo, teman di rumah juga pengen ya. Coba. Ayo, sini kita makan bareng-bareng. Ikannya berasa banget teman. Ditambah dengan pedas dan gurihnya sambal kacang buatanku, bikin lagi. Ayo teman-teman, habiskan. Mantap pisan. Gak ada rotan, akar pun jadi. Gak ada mainan, bambu pun bisa kami mainkan. Hihi. Kalian yang di rumah juga harus pandai berkreasi ya. Memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Ngomong-ngomong, teman di rumah pernah melakukan permainan ini belum? Kalau belum, kalian harus mencobanya. Cara mainnya sederhana kok. Tim yang bisa mendorong lawan keluar dari garis batas, merekalah pemenangnya. Gak cuma mengandalkan tenaga teman, kita juga harus jeli melihat kelemahan lawan. Saat mereka lengah, kita harus mendorongnya dengan kuat. Terbukti kan ucapanku? Akhirnya tim kami pemenangnya. Bolang, itu abang ada gua di kebon naik ngelecau. Nya, kumaha rulin wae nya. Hayu ka ditu bantasan. Hayu engel, teteh bantasan di buminya. Udah dulu mainnya ya teman. Sekarang waktunya membantu Abah ke kebun. Oh iya, galanya jangan sampai tertinggal ya. Iksan bisa aja. Hati-hati San, petualangan kita masih panjang loh. Itu dia Abah. Ma, tanggal-tanggal jalatan mana? Ayo lang tadi telang di pengker gitu. Satria Pais, sok mana ke tukang. San, jeung orang alat etana. Ini dia fungsi gala yang kami bawa untuk merobohkan pohon pisang. Caranya begini teman, tusuk batang pohon pisang di satu titik dengan ujung gala. Lama-kelamaan, pohon pisang akan roboh dengan sendirinya. Cangkul jang euy. 1, 2, 3. Tidak perlu waktu lama untuk merobohkan satu pohon pisang, asalkan caranya benar. Ayo ambil pisangnya. Supaya gampang membawanya, kita harus membaginya menjadi beberapa bagian. Siap tuh. Siap. 1, 2, 3. Ayo. Comelin gitu. Maha. Oke, tak jalan ayo yuk. Maha. Atuh, cepengan. Sini aku bantu. Pastikan sasarannya hanya satu titik ya. Sedikit lagi. Awas! Hore! Berhasil! Mudah kan? Sekarang, ayo kita bawa ke ibu di rumah. Bu. Ohnya palih ditu we sok bolang tuna. Teman, pisang-pisang ini harus kami simpan dulu sampai benar-benar masak. Setelah itu, baru bisa diolah menjadi sale. Eta Pais, mana jeung urang ngebantuan si ibu. Mana ngebantuan si bapak di tukangnya. Yuk. Nah, ini dia pisang yang sudah siap diolah. Pisang yang akan dijadikan sale harus benar-benar pisang yang sudah masak. Proses pertama pembuatan sale pisang, iris pisang menjadi 3 sampai 4 bagian.
tergantung besar kecil ukuran pisangnya. Kata ibu, pisang paling enak untuk dijadikan sale adalah jenis pisang Ambon. Selain ukurannya yang besar, pisang Ambon juga mempunyai rasa yang manis setelah menjadi sale. Ayo tuh orang bawa ke pengasapan. Ayo. Yuk. Sekarang saatnya diasapi. Nah, ini dia yang jadi pembeda pisang sale kami dengan pisang sale lainnya. Sebelum dijemur, pisang sale kami biasa diasapi terlebih dulu selama 1 malam. Bukan hanya membantu mempercepat proses pengeringan, pengasapan juga bisa membuat sale pisang lebih tahan lama. Nah, setelah diasapi semalaman, sale pisang harus dibalik satu persatu. Dalam 1 hari, ibu biasanya mengolah 1 kuintal pisang untuk dijadikan sale. Dari bahan sebanyak itu, hanya akan menghasilkan 15 kg pisang sale. Sudah beres nih, yuk lanjut ke tempat penjemuran. Oh iya, kalau matahari sedang terik, proses penjemuran cukup 2 hari saja. Pisang sudah pasti benar-benar kering dan sale pun siap untuk dijual. Bah, itu besti poe, Bah. Atas. Tos. Tolonglah kasih makan ya. Ya, Bah. Ayo, Bah. Ayo. Oh, ya. Kalau hanya digoreng atau dimakan langsung sih biasa. Bibiku punya kreasi olahan makanan dari pisang sale nih. Namanya roti kukus isi sale. Pertama kita buat bahan-bahan rotinya dulu. Gula pasir dicampur dengan tepung terigu. Kemudian tambahkan susu cair. Aduk sampai kalis. Kita sudah napun. Jangan lupa tambahkan minyak sayur ke dalam adonan. Kemudian aduk lagi sampai merata. Setelah selesai, tutup kain dan diamkan adonan selama 60 menit. Hasilnya adonan akan mengembang dan siap untuk dibentuk. Ayo Ihsan, sekarang giliran kita menggiling adonan. Kata Bibi hasilnya harus tipis supaya bagus saat dikukus nanti. Oh, beres yuk, orang bikin ke si Bibi yuk. Yuk. Bibi. Beres, Bang? Ya. Setiap adonan kemudian diiris 2-3 cm. Setiap irisan digabungkan dengan adonan warna yang berbeda supaya hasilnya menarik. Giling lagi sampai setiap irisan menempel satu sama lain. Kalau sudah, tinggal isi deh dengan sale. Sebelum digulung, jangan lupa iris bagian dalam adonan supaya saat digulung nanti salenya tidak sepenuhnya tertutup. Sudah terlihat bentuknya kan? Jadi pengen buru-buru nyicip nih. Tahap selanjutnya tinggal dikukus. Ayo Satria, Faris, sudah siap kukusannya kan? Ayo, Bi. Kukus kurang lebih selama 20 menit. Dan roti kukus isi sale siap untuk dinikmati. Apalagi masih hangat-hangat begini. Aku jamin gak cukup makan satu. Pasti ketagihan. Sudah, nunggu apa lagi? Ayo kita makan. Roti dan salenya lembut pisan. Ayo teman, jangan malu-malu. Kita habiskan. Kalau kurang, tinggal kita bikin lagi bareng-bareng.